Merasa sedih atau kecewa tentu normal aja sih, karena udah normal terjadi. Namun kamu perlu membuat batasan kapan akan bangkit lagi. Jadi nggak terlalu terpuruk juga ya, harus ada move on-nya juga nih teman-teman. Pasalnya, jika suatu situasi ini dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang, justru akan menimbulkan dampak yang buruk. Jadi rasa kecewa apapun itu bakal, jika diperpanjang maka dampaknya bakal buruk juga. Kayak STNK motor diperpanjang ya. Jadi nikmatilah rasa sedihmu, rasa kecewamu, dan berdirilah untuk hari yang lebih baik. Oke teman-teman. Terus kayaknya cinta juga memiliki berbagai aspek. Ada di antaranya manis dan pahitnya, yang seperti yang dijelaskan dalam fakta-fakta berikut ini. Yang pertama, biasanya cinta itu nggak selalu berbalas ya. Nih, cinta itu nggak selalu berbalas ya. Ada waktunya diterima, ada waktunya ditolak, ada waktunya digantungin. Cinta yang nggak berbalas bisa nyakitin ya, tetapi penting untuk menerima kenyataan ini dan harus terus maju. Cinta adalah perasaan yang kompleks banget. Cinta bisa terbentuk dari perasaan perhatian, kasih sayang, dan keintiman. Cinta bisa menjadi anugerah yang diberikan Tuhan. Mencintai seseorang bisa memberikan kebahagiaan diri sendiri. Cinta bisa mempengaruhi banyak hal sehingga membuat bisa menjadi pribadi yang lebih bahagia di setiap harinya. Pasangan gak bertanggung jawab atas kebahagiaanmu. Pasangan tidak bertanggung jawab atas kebahagiaanmu. Kebahagiaan kamu seharusnya tidak bergantung kepada orang lain. Manis dan pahit saling terkait, membuat hidup menjadi perjalanan yang indah. Saat-saat pahit memberi kita penghargaan yang lebih besar untuk yang manis. Hidup adalah keseimbangan antara pahit dan manis. Dan tugas kita adalah memanfaatkan sebaik mungkin. Nah, mau manis mau pahit, jadi intinya harus memanfaatkan sebaiknya mungkin ya, dimanfaatkan ya. Hari-hari manisnya dimanfaatin aja. Seperti lagu dari lagunya Ungu, Dilema Cinta. Selamat mendengarkan. Ketika kita bicara soal hubungan asmara nih ya, gak sedikit orang berpikir bahwa semuanya akan berakhir bahagia ketika sudah bareng-bareng atau bersama nih. Namun nampaknya hal seperti ini hanya ada dalam dongeng aja mungkin ya. Tapi pada kenyataannya ketika pasangan bersama akan ada banyak masalah yang harus dihadapi juga. Di mana-mana ya, mau di setiap pekerjaan, di pertemanan akan selalu ada masalah, akan selalu ada capek gitu. Kita kerja capek pasti ada masalah ya. Di pertemanan ada masalah, ada capeknya juga. Di dalam keluarga ada masalah, pasti ada capeknya juga. Jadi kita nggak bakalan jauh dari di antara dua tersebut. Di antaranya antara ada masalah, ada capeknya. Di samping itu, semakin lama kamu menghabiskan waktu bersama pasanganmu, semakin banyak juga perubahan yang terjadi di antara kalian ya. Kali ini kita akan bahas tentang manis pahitnya realita yang akan terjadi dalam sebuah hubungan. Jika penasaran, kita intip di salah satunya. Yang pertama, biasanya nih, dengerin ya, kita simak baik-baik bareng-bareng aja. Ini gue juga perlu dapat pengetahuan juga ya, anjay. Yang pertama, hubungan dibangun atas kepercayaan kamu dan pasangan. Namun perlu diingat, saat kepercayaan itu dirusak, sulit untuk mengembalikannya seperti semula. Makanya kalau jujur ya udah jujur aja gitu. Kalau udah nggak jujur, dibohongin, maka ya udah gitu, bakalan nggak dipercaya lagi. Biasanya seperti itu, tapi nggak tahu juga. Selama masih ada tenggang ngerasa buat maaf sih,
Ya seenggaknya kita maafin lah ya. Yang kedua, kamu bisa merasa bosan ketika bersama pasangan. Untuk itu selalu sempatkan untuk menikmati me time masing-masing gitu ya. Jadi biar nggak bosen, bikin suasana itu nggak bosen gitu. Masa tiap hari kita chatan, call mulu, PC-an mulu, sleep call mulu, kan ada bosannya juga. Jam 10 malam, call nih. Bosen lah gini-gini aja, palingan bilang kangen-kangen lagi gitu kan. Paling bilang kayak muah-muah lagi, paling di pikolan. Apa ya, kita cari kebahagiaan yang lain gitu biar nggak boring gitu, kegiatan yang nggak boring banget buat di dalam satu hubungan. Yang ketiga, akan ada masanya kamu dan si dia menghadapi perbedaan prinsip. Nah, saat hal ini terjadi, cobalah untuk cari jalan tengahnya, jalan tengah bersama gitu ya. Pasti hari ke hari, bulan ke bulan, pasti bakalan ada satu keegoan yang membedakan. Prinsip gue harusnya, kamu harus ngikutin prinsip gue dong gitu. Kamu yang harusnya ngikutin prinsip gue. Ya berantem ujung-ujungnya ya. Waduh. Yang keempat, cinta nggak bisa bertahan dengan sendirinya. Untuk itu hubungan perlu terus diperbaiki dan dipelihara secara bersama-sama ya. Yang kelima, koneksi antara kamu dan pasanganmu bisa melemah seiring berjalannya waktu, dan ini adalah hal yang sangat normal banget ya. Koneksi, mungkin komunikasi ya. Terkadang hari ini cuek, terkadang besoknya bisa perhatian. Ya kita harus bisa ngelewatin hal kayak gitu mungkin ya. Yang keenam, meski telah memiliki pasangan, terkadang kamu tetap bisa merasa kesepian bahkan setelah kamu menikah sekalipun. Kesepian gak ditemenin kali ya temennya ya. Sepi banget ya, nggak ada dia atau tinggal di luar kota gitu. Rasanya mungkin sepi banget kalau lagi nggak ada pasangan ya. Yang ketujuh, sebagai pasangan, kamu dan dia juga nggak akan selamanya merasa tertarik atau satu sama lain. Meski begitu, hal ini bisa diperbaiki bersama-sama. Udah bosan sama perhatiannya? Apakah udah bosan sama rasa manjanya gitu? Karena udah menikah ya kan, dulu kan sempat manja-manja. Sekarang karena udah menikah kan, udah nggak bisa manja-manja lagi gitu. Jadi bosan gitu. Ada yang terkadang yang udah nikah itu ngelakuin hal-hal yang romantis, terkadang jadi bosan, jadi biasa aja, nggak usah kayak gitu lagi, nggak usah manja lagi karena udah nikah gitu ya kan, bla 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 semacamnya deh pokoknya. 8, kamu dan pasangan akan saling menyakiti satu sama lain. Namun ketika masalah itu datang, cobalah untuk atasi bersama, bukan kabur atau menyerah. Jadi kalau ada masalah itu jangan kabur ya teman-temannya, dihadapi gitu bareng-bareng ya. Misalkan cewek kamu marah ya ngomong gitu. Jangan cuek, jangan diem, cemberut gitu ya kan, ngomongin gitu. Jadi biar masalahnya keluar, terpecahkan, biar ada solusinya gitu. Masalah kan biasanya untuk dipecahkan, untuk disolusikan, untuk dikerjakan mungkin ya. 9, menikah dan punya anak tidak akan otomatis membuat pasangan memiliki hubungan yang lebih baik. Perlu dibarengi komitmen dan tanggung jawab besar di dalamnya. Nah, tuh dengerin tuh ya. 10, pikiran-pikiran aneh soal hubungan sangat mungkin muncul. Misalnya soal perpisahan atau kebahagiaan yang lain. Bahkan jika kamu merasa kamu adalah pasangan paling bahagia. Apa sih yang pengen dipikirin ya? Pengen dibeliin kulkas 3 pintu atau bagaimana gitu ya? Nah itu dia lah teman-teman ya, fanfic bahwa ada 10 hal tentang manis pahitnya tentang percintaan yang harus benar-benar kamu terima dan dilewati. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir atau yang udah tetap layar atau yang udah request lagunya dan udah berkenan mampir dan udah berkenan mendengarkan. Di penghujung live malam hari ini, balik lagi, sukai dan terima lebih kurangnya orang lain, lebih kurangnya diri kita sendiri, lebih kurangnya pasangan kita.
Mohon maaf jika ada audio yang kurang jernih atau tampilan wajah dan background yang kurang bagus atau kurang menarik. Bukan bidang saya untuk menggurui, bukan pula seorang hakim yang menentukan lu itu harus benar atau salah. Gue gudangnya kebodohan dan kesalahan. Jadi apa yang gue bicarakan di live hari ini adalah hanya sekedar sharing-sharing cerita tentang reaction sebuah lagu, tentang cinta dan hal-hal yang menurut gue ya positif aja ya. Jadi ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Selamat malam dan mohon maaf jika ada kemungkinan ada kesamaan kata-kata, sebuah nama, tempat, atau ketidaksengajaan berkata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat malam, sampai ketemu lagi di jam, di hari yang random. Tidak lupa buat kalian yang pengen mengirimkan share pengalaman fanfic-nya, cerita-cerita apa aja, nanti gue bacain dan gue upload di YouTube story gue, atau bisa kalian kirimkan story-nya di kangreaction85@gmail.com. Selamat malam, sampai ketemu lagi di esok lusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.